Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Akbar dengan NIM 2407051005 ingin mengerjakan tugas UTS mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengajar Bapak Ridalahi Eskom MTMT. Langsung saja ya, soal nomor 1, jelaskan macam-macam diagram alir flowchart. Langsung kita lihat di sini. Kita buka langsung. Macam-macam diagram aliran flowchart. Diagram aliran flowchart terbagi 5. Yang pertama flowchart sistem, kedua flowchart dokumen, ketiga flowchart proses, keempat flowchart program, dan kelima flowchart skematik. Langsung saja kita masuk ke flowchart yang pertama, itu flowchart sistem. Flowchart sistem adalah diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau workflow atau proses dalam sebuah sistem secara menyeluruh, baik sistem manual, semi otomatis, maupun otomatis atau komputerisasi. Flowchart sistem lebih menitikberatkan pada proses bisnis atau prosedur kerja antar bagian, divisi, atau unit organisasi, dan bagaimana data atau dokumen mengalir dari satu titik ke titik lain. Lanjut, flowchart dokumen. Flowchart dokumen adalah diagram alir yang menggambarkan aliran dokumen atau data dalam sebuah sistem atau proses bisnis, mulai dari dibuat, digunakan, diproses, sampai didistribusikan atau diarsipkan. Flowchart dokumen sangat penting dalam proses yang melibatkan formulir laporan, surat, nota, faktur, dan dokumen lain baik yang berbentuk fisik maupun digital. Selanjutnya, flowchart proses. Flowchart proses adalah diagram alir yang memvisualisasikan langkah-langkah kerja atau proses dalam suatu sistem secara rinci dan sistematis. Flowchart proses lebih fokus pada urutan aktivitas atau prosedur kerja yang dilakukan oleh manusia atau mesin, baik di bidang bisnis, produksi, administrasi, maupun bidang lainnya. Flowchart proses sering digunakan untuk menggambarkan aliran aktivitas dalam suatu prosedur operasional, SOP, atau prosedur atau proses produksi. Lanjut, flowchart program. Flowchart program adalah diagram alir yang digunakan untuk menggambarkan logika atau alur proses algoritma dalam sebuah program komputer secara rinci dan urut. Flowchart program biasanya digunakan oleh programmer atau analis sistem untuk mendesain alur algoritma sebelum dibuat menjadi kode program. Flowchart program menggambarkan langkah-langkah operasi logis yang dilakukan oleh program, termasuk pengolahan data, input, output, pengambilan keputusan, dan pengulangan atau looping. Lanjut, flowchart. Terakhir yaitu flowchart skematik. Flowchart skematik adalah jenis flowchart yang menggambarkan alur kerja atau proses sistem dengan tata letak fisik atau posisi nyata dari peralatan, bagian, atau lokasi kerja yang terlibat. Flowchart ini memperlihatkan di mana proses terjadi secara fisik, misalnya di ruang produksi, ruang kantor, gudang, atau departemen tertentu. Disebut juga sebagai flowchart terletak, flowchart skematik biasa digunakan dalam sistem manufaktur, logistik, atau layanan yang memerlukan penggambaran lokasi fisik untuk memahami jalur proses secara visual. Sekian masalah pembahasan soal nomor 1, semacam diagram aliran flowchart. Sekarang kita akan membuat satu contoh algoritma menggunakan aplikasi Flogorithm. Kemudian jalankan. Misalkan sini kita ambil variabel declare dulu. Dari sini mengambil contohnya yaitu penghitungan dua segitiga. Karena kebetulan kemarin saya juga pernah membuat dua segitiga ya. Lanjut kita output. Output ini fungsinya untuk menampilkan ke si user ya. Di sini langsung aja kita masukkan alas. Nah, maaf di sini salah. Harusnya alas ke atas. Oke, di sini kita menginput alas. Oke. Kita output lagi. Di sini kita meminta untuk memasukkan tinggi. Oke. Lanjut kita input. Sorry. Ya, tinggi.
Lanjut di sini kita ambil assign luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi. Ini nggak spasi. Oke. Lanjut di sini output keluar di sini luas. Nah, di sini kita akan membuat percabangan. Kita ambil sini kontrol if. Kita buat di sini percabangan if else. if luas if luas 2 0. Oke. Keluar di sini adalah output ganjil. Oke. Sini outputnya keluar benar. Oke. Mari kita run. Oke, dia minta alasnya dulu. Misal kita buat di sini alas 2, lalu tingginya 3. Nah, keluar hasilnya 3, maka 3 adalah bilangan ganjil. Nah, itu dia tadi di false true. Oke, lanjut kita coba tes lagi ya F5. Misal di sini kita menginput ya di sini ya, input alas 6. Masukkan tinggi, kita masukkan 6 juga. Nah, maka keluar dia genap 18. Tadi ganjil nih genap. Oke. Sekian untuk soal nomor 2 ya. Udah selesai. Lanjut. Oke. Lanjut nomor 3. Buat flowchart berdasarkan algoritma pada nomor 2 di atas menggunakan uji chart online. Dan jelaskan saat membuat. Oke. Tadi kan kita udah buat ya ininya di Flowgorithm. Sekarang kita buat di lucu chart. Oke. Pertama kita ambil ini dulu. Ini fungsinya untuk main ya. Kita ubah ini jadi main. Tarik. Nah, di sini kita ubah jadi mana dia? Nah, ini declare. Alas tinggi luas. Nah, ini gede ini sedikit. Oke. Lanjut kita tambah. Di sini kita ubah ya. Jadi nah output masukkan alas. Lanjut turun ke bawah lagi. Turun ke bawah push. Nah, ini error ya. Ada kesalahan error. Ini juga internet. Oke, ini ya, turun ke bawah. Ya error sedikit tadi. Kita input alas. Lanjut output lagi. Masukkan tinggi. Kita turun lagi input tinggi. Turun lagi ke bawah. Nah, di sini kita ubah ya, menjadi deklar luas sama dengan 0, 0,5 kali alas turun ke bawah sini. Nah,
Di sini kita output, ubah ke output luas. Oke, lanjut turun ke bawah. Kita buat di sini if. Oke. If luas sama kayak tadi ya. Luas dengan nol. Oke, sini. Oke. Kita ganti output ya. Output ganjil. Kita geser sini. Output genap. Oke, turun ke bawah. Sini jadi kita ubah karena di sini dia jadi N. Kita tarik garis ya. Enggak tarik garis ya sini. Sorry, ini harusnya bisa digeser ini. Nah kan saya bilang ini bisa digeser. Nah, oke, sudah selesai. Ini di mencicar. Nah, ini salah nih, yes, oke. Tapi nggak apa-apa, ini kesalahan. Bisa kita hapus saja. Oke. Nah, sudah. Ini di mencicarnya. Soal nomor 3 sudah selesai. Lanjut jelaskan tentang percabangan if dan switch case. Oke, kita langsung buka ke Python-nya ya. Oke, kita hapus dulu. If. Oke. Sebelumnya saya mau jelasin dulu ya apa itu if, apa itu ini. Oke, pertama di Python. Oke. Percabangan if adalah salah satu struktur kontrol yang paling dasar dan umum digunakan dalam pemrograman. Fungsi utamanya adalah menjalankan blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan terpenuhi, benar atau true. Oke, lanjut kita buat sintaknya ya. Kita buat contoh if hari sama dengan input hari if hari maaf Sabtu or hari or ya sorry berhenti di Sabtu Minggu ya. Lanjut if print hari libur. Oke, lanjut di sini kita buat if in karena kita mau buat lebih dari satu hari, Senin, Selasa, ya sorry malah ketekan ini. Harusnya ini loh, sorry nggak fokus, aduh lagi demam, maaf Pak. Rabu print print hari kerja else print
tidak valid. Oke, izin lupa ya. Oke, mari kita jalankan. Nah, ini untuk if else. Bentar, posisikan dulu ya. Sorry. Oke, ya, hari misal kita isi di sini hari Sabtu. Nah, maka dia akan ngeprint hari libur. Kenapa? Karena jika hari Sabtu, maka keluarnya hari libur. Nah, if sedangkan jika misal kita mengisi di sini hari Senin, maka keluarnya hari kerja. Karena if itu apa ya? If itu bisa dibilang ya saudaranya si if lah, mirip-mirip ya if ini. Hari kerja. Nah, sedangkan si else jika tidak, karena di sini saya tidak ada letak hari Kamis ya di variabel untuk variabelnya di if, if. Kalau saya ketik Kamis, nah hari tidak valid karena tidak ada datanya. Nah, itu untuk if. Oke, selanjutnya switch case ya. Oke. Oke. Switch case. Nah, switch case adalah struktur kontrol yang mungkin pemeriksaan banyak nilai secara langsung. Berbeda dengan if, switch lebih efisien untuk memeriksa nilai yang pasti. Seperti angka, karakter, string sederhana. Nah, ini kita menggunakan Python. Di Python sendiri tidak ada yang namanya switch case, tapi di Python ada yang namanya match case. Nah, match case ini sendiri juga nggak di semua versi Python ada, tapi cuma ada di versi Python 3.10, ya 3.10. Langsung saja ya, di sini kita coba buat sintak hari, input hari. Match hari case 1. Nah, kalau kita menginput lebih dari satu variabel, kita tambahkan garis seperti itu. Ya, lanjut titik 2. Print libur. Oke, lanjut lagi kita buat case-nya. Case Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, print hari kerja. Oke, mari kita jalankan. Oke, kita isi. Ya, sorry, di sini kita enter dulu. Kita bersihkan dulu. Di F5. Nah, kita isi misal di sini Sabtu, maka dia otomatis keluar libur. Begitu juga kalau misal kita isi di sini Senin, hari kerja. Begitu juga kalau misal kita isi di sini Kamis. Nah, keluar hari kerja dia. Nah, ini match case. Match case ini mirip dengan if, tapi dia lebih simpel kalau kita menghitung lebih banyak. Kalau atau kita ingin mencari lebih banyak lah bahasanya gitu. Nah, itu match case. Lanjut kita ke soal nomor 5. Contoh uncounted loop. Uncounted loop menggunakan while dan jelaskan. Oke, saya jelasin dulu ya. Uncounted loop adalah perulangan yang tidak ditentukan jumlah perulangannya di awal. Nah, itu adalah uncounted loop. Lanjut kita baca ya. Mana while.
Nah, coba dulu angka, nanti inti, input, masukkan angka. While angka, angka dulu. Nah, print Anda memasukkan angka. DNT input masukkan angka lagi. Print program selesai. Oke. Nah, intinya uncounted loop tak terhitung adalah perulangan yang tidak diketahui secara pasti berapa kali akan berulang. Biasanya tergantung kondisi tertentu yang baru akan diketahui saat program berjalan. Nah, di sini si angka 0 ini jadi kuncinya. Nah, jadi kita jalankan misalnya ya, sorry kita bersihkan ini. Nah, oke. Nah, di sini si angka 0 ini jadi kuncinya. Angka 0 ini jadi kunci. Ketika angka 0 kita input, maka otomatis akan selesai karena si 0 inilah kuncinya. Oke, mari kita lihat saat kita jalankan. Sini kita isi misal 100. Anda memasukkan angka, masukkan angka lagi. Dia memaksa memasukkan angka selalu sampai menemukan angka si kuncinya itu. Nah, ini kita isi 50, 1000, nah, 50, 509 Selasa. Nah, Anda masukkan angka. Masih salah-salah juga. Jadi kita harus input si angka kuncinya itu. Siapa dia? Karena di sini kita udah tetapkan sin angkanya itu adalah 0. Maka kita ngisi 0. Lah, loh. Loh, harusnya betul nih. Loh, ini ada kesalahan ya. Loh, harusnya ini 0 loh. 0 ini harusnya mati nih. Control C. Coba kita ini lagi ya. Masukkan angka 0. Nah, program selesai. Waduh, ya gitulah kurang lebih. Intinya 0 itu adalah kuncinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selesai sudah kelima soalnya. Sekian dari saya. Saya Kiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.